Soroti sejumlah persoalan dalam pemilu 2024, Indonesia Corruption Watch, ICW, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Kamis pagi mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada KPU RI. Sejumlah persoalan pemilu 2024 yang disorot diantaranya adalah kesalahan pemindaian data dalam sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap yang berimplikasi pada kegaduhan. Selain itu ICW dan Kontras menyoroti berbagai dugaan kecurangan saat hari pencoblosan hingga tingginya angka petugas KPPS yang meninggal. Menanggapi surat yang diajukan oleh ICW dan Kontras, Komisioner KPU Idam Holik menegaskan bahwa Sirekap merupakan alat bantu dalam penghitungan suara, bukan alat penentu suara. ICW dan Kontras memberi tenggat waktu 3 hari kepada KPU untuk memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi hingga anggaran Sirekap. Permasalahan KPPS dan juga permasalahan Sirekap. Tentu permohonan informasi ini berlandaskan kegelisahan kami melihat permasalahan Sirekap dan juga KPPS yang sudah menjadi perbincangan publik dan sudah menjadi sorotan berbagai banyak pihak, sehingga kami memutuskan untuk menyampaikan permohonan informasi. Permohonan informasi mengenai Sirekap kami ajukan yang meliputi dokumen pengadaan, dokumen anggaran, dan juga daftar kerusakan yang pernah terjadi di Sirekap, gitu ya. Itu kami lakukan agar kami bisa memeriksa bagaimana prosesnya, apakah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yakin kita semua tahu hasil resmi penghitungan suara itu berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang saat ini sedang berlangsung dari mulai PPK ya tingkat kecamatan sampai dengan nanti tingkat nasional di KPU Republik Indonesia, dan Undang-Undang Pemilu memberikan batas waktu kepada KPU paling lama 35 hari harus sudah menetapkan hasil pemilu, sehingga di lampiran 1 peraturan KPU nomor 4 tahun 2024 ya, itu dijelaskan bahwa batas akhir rekapitulasi itu adalah tanggal 20 Maret 2020. Banyak temuan dugaan kecurangan. Forum Badan Eksekutif Mahasiswa 52 Perguruan Tinggi Sedaerah Istimewa Yogyakarta menuntut pembatalan hasil Pileg dan Pilpres. Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari 52 Perguruan Tinggi Sedaerah Istimewa Yogyakarta menyatakan 3 tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu 2024. Pertama, membatalkan hasil Pilpres dan Pileg demi tegaknya demokrasi. Kedua, mengganti seluruh komisioner KPU. Dan ketiga, mengulang pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024. Tuntutan tersebut terkait banyaknya indikasi dugaan kecurangan dalam pemilu. Tapi ternyata kita menemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik di level TPS, bagaimana mobilisasi dan intimidasi dan money politik itu terjadi, bahkan di Sirekap itu sendiri beberapa anomali yang ditemukan oleh kawan-kawan tim media, sehingga kita mengambil kesimpulan dengan tuntutan itu. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Kelompok massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Tengah mendatangi KPU Provinsi Jateng. Massa menuntut pemilu ulang karena dianggap banyak kecurangan. Dengan berjalan kaki serta membawa berbagai spanduk tuntutan seperti pemilu curang, pemilu diulang, massa aksi yang tergabung dalam Masyarakat Koalisi Sipil Jawa Tengah mendatangi kantor KPU Jawa Tengah di Jalan Veteran Semarang. Massa menuntut pemilu ulang karena dianggap banyak kecurangan. Selain itu, massa juga memprotes kinerja KPU yang dianggap penuh kecurangan pada Pilpres 2024. Jelas-jelas sudah berapa kali melanggar. Maka kalau itu menyelenggarakan terus, kesalahan demi kesalahan akan terjadi. Dan pada akhirnya akan menelurkan hasil pemilu yang cacat hukum. Selain menggelar orasi, massa juga menumpahkan kekesalannya dengan melakukan aksi coret di jalan di depan kantor KPU. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. 100 tokoh menggelar aksi menolak hasil Pilpres 2024. Pasalnya, pelaksanaan Pilpres kali ini dinilai menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa.
menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024. Pembacaan atas sikap penolakan para tokoh tersebut dibacakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi dari kali ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap ID KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik, dan kami menyiapkan ahli, terutama untuk membuktikan sebuah penghinaan terhadap negara, yaitu adanya server di luar negeri, tepatnya di Singapura. Yang kedua, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti apakah ada lembaga penegak hukum negara yang melakukan itu, atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal. Yang ketiga, nah ini agak tenahan, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan karena ada beberapa pikiran. Tadi banyak didengar call-nya tinggi agar dilakukan pemilu Pilpres ulang secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju, karena boleh jadi hal demikian menguntungkan pihak tertentu. Maka posisi dari pernyataan ini, pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS sampai kepada K1 yang telah diverifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekapitulasi di TPS sampai K1 dibiarkan begitu saja, diverifikasi. Karena ada perolehan suara sebuah atau paslon tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.